Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imran Rehan. Saya dari kelompok kelas C yang beranggotakan Rizal Afriansah, Ahmad Fadel, dan Farel Agis. Di sini saya akan mempresentasikan bersama kawan-kawan saya tentang materi analisis perekonomian 3-4 sektor di Indonesia tahun 2024. Yang pertama yaitu pengertian keseimbangan perekonomian. Keseimbangan perekonomian adalah kondisi di mana pendapatan nasional sama dengan total pengeluaran dalam perekonomian. Artinya, barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat semuanya mampu terserap oleh permintaan. Keseimbangan ini menjadi indikator kesehatan ekonomi satu negara. Selanjutnya, perekonomian 3 sektor. Dalam perekonomian 3 sektor terdapat 3 pelaku utama, yaitu rumah tangga sebagai konsumen, perusahaan sebagai produsen, dan pemerintah sebagai pengatur dan pengawas ekonomi. Baik, yang selanjutnya yaitu peran pemerintah pada 3 sektor. Yaitu pemerintah memiliki peran penting seperti mengatur pajak, memberi subsidi, menyusun anggaran, serta menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, rumus 3 sektor, yaitu rumus pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor adalah Y sama dengan C plus I plus G, di mana C konsumsi masyarakat, I investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah. Kondisi Indonesia 2024, 3 sektor tahun 2024. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar PDB di Indonesia. Pemerintah juga meningkatkan belanja infrastruktur dan kesehatan, dan investasi perusahaan semakin berkembang, terutama di bidang hilirisasi mineral. Perkenalkan diri, nama saya Farel Agis Ardani. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pada 3 sektor. Yang pertama, ketergantungan pada anggaran pemerintah. Yang kedua, ada ketimpangan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ada investasi belum merata di seluruh provinsi. Nah, sehingga diperlukan penguatan kebijakan pemerataan ekonomi. Selanjutnya ada perekonomian 4 sektor. Nah, dalam perekonomian 4 sektor ditambahkan pelaku luar negeri, sektor ekspor dan impor. Hal ini menunjukkan keterbukaan Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional. Selanjutnya ada rumus 4 sektor. Rumus menjadi Y sama dengan C plus I plus G plus tutup kurung X min M. Tutup kurung X min M adalah ekspor dikurangi impor jika ekspor lebih besar dari impor. Pendapatan nasional meningkat. Selanjutnya ada tabel ekspor dan impor 2024. Berdasarkan data, ekspor barang tambang dan perkebunan cukup tinggi. Tetapi sektor industri manufaktur masih lebih banyak mengimpor dibanding mengekspor. Hal ini menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung pada barang modal dan bahan baku dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fadel. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kawan-kawan saya. Di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan sektor luar negeri, seperti nilai tukar rupiah, permintaan global, dan kebijakan perdagangan internasional antar negara. Terus itu di sini ada dampak nilai tukar. Jika nilai rupiah melemah, ekspor menjadi lebih murah dan daya saing meningkat. Namun, biaya impor akan meningkat sehingga harga barang bisa naik di dalam negeri. Nah, di sini ada kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan hilirisasi sumber daya alam, intensif pajak investasi, penguatan cadangan devisa, serta peluasan pasar ekspor. Nah, di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa keseimbangan perekonomian 3 dan 4 sektor sangat penting untuk melihat bagaimana interaksi antar rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan dunia internasional mempengaruhi perekonomian nasional.
Indonesia masih memiliki peluang besar untuk tumbuh, terutama melalui peningkatan hilirisasi dan penguatan perdagangan luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.